sejak Pak, awal. kalau kita lihat di mikroskop ya, itu garis-garisnya itu persis banget kayak barcode ceritanya. Iya Pak. Jadi very identical, ya kan? Betul. Mereka mampu itu sangat mampu, bisa. Itu yang saya bilang tadi. Sekarang tinggal ada kemauan atau tidak untuk membuka itu tadi. Jadi semua itu dari sejak awal itu sudah ada kan, dia ditemukan kelongsong, ditemukan senjata, itu kan sudah ada sejak awal. Artinya ada yang ditutupi ya Pak? Iya memang terlalu kelihatan bahwa itu ada yang ditutupi ya. Ya, itulah sebabnya makanya Presiden bilang jangan ditutup-tutupi. Jadi Presiden ini suara tawa dong nih Pak. Nah, karena Presiden sudah 3 kali menyatakan itu supaya jangan ditutup-tutupi. Kalau ternyata itu ada skandal di balik itu yang lebih besar, misalnya nih Pak, kasus narkoba, sindikat narkoba yang melibatkan Kapolri dan sebagainya macam, masa tetap mau dibongkar Pak? Sekarang itu untuk ke pengadilan itu hanya 3 yang dicari. Hanya 3. Yang satu, tempat dia mati. Ya. Yang jelas yang pertama orang mati sudah ada. Ya, korban. Ya, korban sudah ada. Lalu di mana dia dibunuh? Lokusnya. Lalu ketiga, siapa pembunuhnya? Udah 3 ini aja. Ini kalau intelijen ditambah 1 lagi, kapan dia dibunuh? Tanggal berapa? Ya. Tapi kalau untuk hakim 3 ini aja cukup. Sudah cukup untuk disidang. Sudah cukup. Ya, sudah cukup 3 ini. Terus kenapa jadi complicated ya? Kenapa jadi complicated? Ya. Padahal kalau kita lihat orangnya ada, tempatnya jelas. Lalu alat buktinya ada, pistol ada, kelongsong ada, yang mengaku ada semua. Nah sekarang diperkuat lagi dengan otopsi, kita tunggu lagi otopsi ini. Tapi kalau Refli Harun kan menggiring bahwa ini orang-orang Kristen semua ini kan? Ya itu fakta. Ya, Kapolrinya Kristen nutup-nutupin. Jadi memang kalau itu dibicarakan sebagai fakta, kita tidak bisa menolak, itu fakta. Mulai dari Eliezer, si Joshua, ya Kapolri, ya memang itu Sambonya. Semua. Lalu yang celaka lagi si itu kan CCTV bangkit pula dari antara orang mati. CCTV-nya bangkit naik dari ke orang tempatnya, mati. Iya. Ya kan? Turun kembali untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Kan itu. ini fakta, semuanya adalah fakta. Yang kita tidak bisa menggeser orang melihat hal itu sama seperti itu. Jadi kita harus bertanya ke dalam, kenapa ini terjadi seperti ini? Sampai CCTV pun seperti itu. Solisoy. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak Raja Lotung. Sudah lama nggak ikut bicara nih. Malam. Iya. Kalau saya sendiri gini, Pak Ponto. Tapi bisa dikoreksi kalau saya salah. Banyak keanehan lah istilahnya. Contohnya yang Yang nembak si Joshua ini almarhum. Itu kan kalau nggak salah itu kan Barada ya. Setahu saya kan kalau Barada itu kan nggak boleh bawa pistol. Setahu saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya lihat ada di YouTube itu pada saat almarhum Joshua itu telepon pacarnya tuh sampai nangis. Dia seperti ada beban berat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu waktu ibu almarhum itu istilahnya apa ya? Dia menangis sedih. Kalau orang Batak bilang itu mengandung, ya kan? Sampai dia mengandung itu saya dengarkan itu istilahnya menyebutkan bahwa karakter anaknya nggak seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah misteri pelukan antara Irjen Sambo dengan Kapolda Metro. Nah itu yang saya lihat.
Kenapa mereka pelukan ya? Berpelukan ya seperti itu mungkin. Kita Pelukan aman. Yudas. Iya, betul. Gitu, Pak Ponto. Pelukan Yudas. Itu aja sih. Cuman ya itu hal yang Potifar, pertama ada kali saya lihat. Yudas. Iya, betul. Yang saya lihat itu tadi, kok sekelas Barada kok boleh bawa pistol? Itu setahu saya kan nggak boleh. Begitu Pak Ponto. Itu aja sih Pak Paul, terima kasih Pak Ponto, Pak Paul. Satu lagi, tadi mana kali Lisoy atau Andi USA, boleh dah Andi USA dulu. Andi USA, lanjut USA. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ponto. Salam, seru ya. Nah, ini menurut pandangan saya, ini orang awam ya. Kalau kalau kita lihat ini kan Pak Ponto tadi udah bilang ada yang udah ngaku pakai Glock. Jadi sekarang kita mesti di trace back. Peluru yang keluar dari senjata itu kan melewatin apa itu namanya? Kalau bahasa Inggrisnya itu barrel, ya kan? Nah, kalau di sini forensik itu garis-garis baret yang di peluru, Ya, alur dan itu galangan. bisa disamakan dengan yang garis-garis yang di mana? Yang di ini, jadi yang di lorong senjata. Ya. Nah, itu kan ceritanya itu kayak seperti kalau dilihat di mikroskop itu kayak barcode. Jadi banyak garis-garis. Nah, itu kalau itu udah ditentukan berarti benar itu senjata yang dipakai. Nah, satu. Kedua, ini orang udah ngaku dia yang nembak. Nah, terus lagi pula dia ini kan nggak boleh pakai bawa senjata. Kalau di Amerika, ya kan senjata itu kalau setelah kamu dinas, senjata harus ditinggal di mana? Di kantor. Jadi kamu pulang sebagai preman. Kalau pangkatnya udah tinggi baru boleh. Satu. Kalau kedua, rakyat biasa juga boleh kan bawa pistol. Itu artinya harus punya license to carry. Jadi nah ini ditanya lagi, ini orang ini punya senjata dari mana? Ini senjata kan ada serial number-nya, kan bukan dari Tuhan. Nah, serial number ini senjata dari mana? Kita trace back semua. Nanti kan ini semua kan bakalan kebuka, nggak bisa ditutupin lagi, ya kan? Nah, kalau dia ngaku ini senjata, umpama dia ngaku dia mau bunuh diri, senjata ini punya saya. Nah, kamu beli dari siapa? Nah, itu bisa di trace semua. Ya, yang namanya Glock kan ini orang-orang kebanyakan petinggi. Nah, kedua, ini independent autopsi, harus independent autopsi. Kalau otopsinya dilakukan sama orang-orang mereka, ya ini orang Jawa bilang ya sami mawon, mereka nutupi. Soalnya ada orang besar ini, kalau menurut saya ada orang besar yang ditutupin, ya kan? Nah, ini perintah presiden aja nggak digubris. Presiden juga ngomong doang, dilakukan apa enggak kan kita juga nggak tahu, ya kan? Jadi laki pula dia bilang dia ngaku self defense. Nah, saya nggak ngerti self defense. Kalau di Amerika self defense ya, kalau di Amerika ya kalau ada orang penjahat, penjahatnya kita tangkap, lari terus kita tangkap, kita harus bawa masuk rumah dulu baru kita tembak di dalam rumah. Nah, itu namanya self defense. Itu legal di sini. Tapi kalau kita tembak dia di luar pintu rumah, kita yang salah. Biarpun dia satunya itu bajingan, kita yang punya rumah salah. Itu kalau di sini ya. Jadi ini urusan ini case-nya ini sangat gampang sekali dia diurut dari peluru, lorong senapan, lorong pistol, terus kepunyaan pistol ini punya siapa, itu di-trace terus all the way sampai ketahuan ini punya siapa. Itu aja gampang bersihnya case ini. Thank you, that's my opinion. Ya, langsung Pak Ponto. Ya. Jadi betul Pak, memang harusnya begitu, gampang kan memang. Yang tidak gampang kenapa belum dijalankan? Saya tidak tahu kenapa belum dijalankan. Ya. Kan itu sudah ada ini ya. Itu semua yang Bapak sampaikan semuanya itu ada, sudah ada. Tapi sampai hari ini belum diumumkan. Ya itu Pak, kalau kita lihat di mikroskop ya itu garis-garisnya itu persis banget kayak barcode ceritanya. Iya Pak. Jadi very identical, ya kan? Betul. Mereka mampu itu sangat mampu bisa. Itu yang saya bilang tadi. Sekarang tinggal ada kemauan atau tidak untuk membuka itu tadi.
Jadi semua itu dari sejak awal itu sudah ada kan, dia ditemukan kelongsong, ditemukan senjata, itu kan sudah ada sejak awal. Artinya ada yang ditutupi ya Pak? Iya memang kan sejak awal terlalu kelihatan bahwa itu ada yang ditutupi ya. Iya, itulah sebabnya makanya Presiden bilang jangan ditutup-tutupi. Ya, jadi Presiden ini suara tawa dong, nih, Pak. Nah, karena Presiden sudah 3 kali menyatakan itu supaya jangan ditutup-tutupi. Kalau ternyata itu ada skandal di balik itu yang lebih besar, misalnya nih Pak, kasus narkoba, sindikat narkoba yang melibatkan Kapolri dan sebagainya macam, masa tetap mau dibongkar Pak? Habis itu Pak. Ya bagaimana? Kan semua tergantung Presiden sekarang. Apalagi kita, kalau Presiden sudah belum diikuti, apalagi di bawah. Sekarang memang semua tergantung Presiden, tergantung bagaimana mereka melihat ini. Mengapa kok alot sekali? Padahal ini kan, kalau saya bilang, ya ini hanya antar masyarakat, hanya 2 orang ini. Kenapa jadi susah? Memang sejak awal saya sudah melihat itu. Ya kalau Ya, kalau Pak Ponto yang teriak didengerin nggak Pak nih? Soalnya dari Enggak depan juga nih yang itu. foto. Kalau dari depan nih fotonya Bapak ini mirip Bapak Soeharto nih. Enggak, soalnya memang kalau nggak ada Pak Ponto kemarin kasus ini langsung Itu. peti es aja, langsung hilang aja begitu aja. Justru karena kemarin awalnya pertama kali sampai geger kan karena Pak Ponto waktu itu teriak, nggak mungkin itu kan Glock itu senjatanya Pati. Wah, langsung kemana-mana tuh. Cuman ngomong begitu aja, satu statement begitu tuh. Tapi itu rupanya dampaknya luar makanya biasa sekali. tempo hari yang dipanggil itu karena itu Pak. Iya. Tapi Jadi memang soalnya kita tunggu di Zoom Pak Ponto lagi dipanggil kan. Iya, waktu Senin kemarin. Ada kerjaan lain itu. Tapi itu memang opini masyarakat ini sudah beredar luas bahwa ada yang ditutupi, ada skandal yang lebih besar yang ditutupi dari kasus itu. Harusnya kan udah clear banget. Tersangkanya sudah ada yang ngaku, cuma tinggal ditersangkakan, ya kan? Alat bukti sudah ada, cuma tinggal menggali motif. Ya Semua kan? sudah jelas. Motif kan sudah ada, dibilang katanya motif karena membela diri kan. Nah, tapi motif itu kan bukan sekarang, nanti motif itu nanti di pengadilan. Iya ya. Di sidang. Di sidang, iya. Di sidang. Ya. Jadi sekarang itu untuk ke pengadilan itu hanya 3 yang dicari. Hanya 3. Yang 1 tempat dia mati. Ya. Yang jelas yang pertama orang mati sudah ada. Ya, korban. Ya, korban sudah ada. Lalu di Alat mana bukti, dia dibunuh? Lokusnya. Baru ketiga siapa pembunuhnya? Udah 3 ini aja. Ini kalau sulit, ya. intelijen ditambah 1 lagi, kapan dia dibunuh? Tanggal berapa? Ya. Tapi kalau untuk hakim 3 ini aja. Cukup. Sudah cukup untuk disidangkan. Sudah cukup. Ya, sudah cukup 3 ini. Terus kenapa kalau jadi ini, complicated ya? Kenapa ini jadi kan itu jadi complicated. Ya. Padahal kalau kita lihat orangnya ada, tempatnya jelas. Lalu alat buktinya ada, pistol ada, telongsong ada, yang mengaku ada. Ada semua. Nah, sekarang diperkuat lagi dengan otopsi. Kita tunggu lagi otopsi ini. Tapi kalau Refli Harun kan menggiring bahwa ini orang-orang Kristen semua ini kan. Ya, itu fakta. Ya. Kapolrinya Kristen Jadi nutup-nutupin. memang kalau itu dibicarakan sebagai fakta, kita tidak bisa menolak, itu fakta. Mulai dari Eliezer, si Joshua, ya Kapolri, ya memang Irjen itu Sambonya semua. Lalu yang celaka lagi si itu kan CCTV bangkit pula dari antara orang mati. CCTV-nya bangkit naik dari ke orang tempatnya, mati. Iya. Ya kan? Turun kembali untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Kan itu. ini fakta, semuanya adalah fakta. Yang kita tidak bisa menggeser. Orang melihat hal itu sama seperti itu. Jadi kita harus bertanya ke dalam, kenapa ini terjadi seperti ini? Sampai CCTV pun seperti itu. Serem ya. Dia harus bangkit pula dari antara orang mati. Baru datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kan itu.
nanti masuk pengadilan, hakimnya berjilbab semua, repot mah kita. Nah, itu fakta sekarang, ya itu mengapa terjadi demikian? Apakah satu kebetulan ataukah ini memang satu, kita tidak tahu juga mengapa terjadi begitu. Itu fakta. Itu fakta. Oke, lanjut dulu nih.